Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji aku kemarin, kalau misalkan udah mencapai 10.000 subscriber, aku bakalan jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar yang pernah aku buat waktu itu. Dan sekarang udah mencapai 10.000 subscriber, dan aku berterima kasih banyak buat kalian yang udah dukung aku sampai di 10.000 subscriber, kalau bisa sampai 100.000, 1 juta, dan selainnya yang lebih banyak lagi deh. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku bakalan jawab pertanyaan yang pertama. Aku tanpa sebut nama ya, langsung aku bacain aja pertanyaan yang pertamanya. Jadi yang pertama ada pertanyaan, masih sekolah apa udah kuliah? Jadi aku itu lulusan SMA tahun 2019 dan nggak ngelanjut kuliah karena biaya. Terus jadi kita lanjut pertanyaan yang kedua. Maaf, umur berapa? Aku lahiran tahun 2001. Jadi kalau untuk di tahun 2021 ini aku masih umur 19 tahun. Baru 19 tahun deh. Kok nggak seru banget ini? Kayak pakai musik gitu enaknya. Tapi ntar kena copyright. Pertanyaan yang ketiga, kalau mandi di mana, buang air di mana, ngecas di mana? Yang pertama aku mandinya di sungai. Pernah ada di video itu. Terus yang kedua buang airnya juga di sungai. Tapi kalau misalkan buang air kecil itu aku masih di sekitar rumah pohon ini sih, kayak misalkan ngegali gitu. Biasalah anak gunung atau anak alam pasti paham gimana caranya. Terus yang ketiga, ngecasnya di mana? Kalau ngecas aku pakai apa namanya? Menggunakan apa ya? Kayak dari sinar matahari gitu loh. Jadi kalau ada matahari itu dari baterai atau enggak dari power bank yang ngecasnya gitu. Pokoknya sejenis kayak gitu deh. Casannya pakai matahari gitu. Pulangnya kayak mana, kan dia nggak hidup di hutan, cuma kalau upload video aja. Jadi aku tuh bukan bukan kayak misalkan dari rumah gitu terus kesini untuk kebutuhan konten pulang lagi tuh enggak, tapi aku di sini nginep 2-3 hari, paling lama tuh seminggu lebih, dan paling bentar tuh 3 hari. Dan aku kalau misalkan mau upload video itu harus naik dulu ke atas karena di atas yang ada jaringan. Jadi kalau misalkan setiap malam aku upload video itu, jadi sebelum maghrib ya tuh aku naiknya ke atas dulu. Terus pertanyaan yang keberapa deh ya? Selanjutnya deh. Aku bingung nih pertanyaannya, ada yang gimana gitu, jadi nggak aku bacain deh. Nggak takut neng sendirian di hutan? Enggak sih. Pertanyaannya udah pernah aku jawab di video yang sebelumnya, di Q&A yang 5.000 subscriber kalau nggak salah. Ada yang nanya juga, nikah yuk. Dari Jawa Tengah ya. Salam kenal juga dari gadis petualang dari Lampung. Pernah digangguin makhluk halus nggak dek? Pernah, sering banget malahan. Cuma kan karena nggak semuanya bisa di record atau kayak nggak diperbolehkan gitu kan sih di record. Dan kayak misalkan lagi ada gangguan-gangguan kayak gitu biasanya jarang banget kerekam sama aku. Paling kalau misalkan yang kerekam itu kayak modelnya suara, tapi kalau misalkan nampang langsung itu nggak sempet kepikiran untuk ngerekam atau gimana. Jadi cukup diem terus berusaha buat tenang, kayak buka-buka foto atau buka-buka IG, buka apa gitu loh yang ada jaringannya. Assalamualaikum, aku subscriber baru, izin gabung ya. Boleh banget, jangan lupa di share ya videonya. Kak, di rumah pohon bisa berapa hari nggak pulang? Tadi udah aku jawab, sekitar 3 hari sampai seminggu lah, 3-7 hari gitu nggak pulang. Oke, kita balik ke pertanyaan yang selanjutnya. Dis, maaf mau tanya, apakah kamu nggak tertarik untuk hidup biasa selain explore dan tinggal di hutan, kerja di kantor gitu, yang kan yang lebih nyaman, banyak teman, sayang kamu cantik, pinter. Dis, kalau waktumu kau habiskan di hutan, coba kamu kolaborasi sama Werta Kunil Kunil, siapa tahu kalian saling cocok.
jadi aku sekalian jawab di pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di komentar YouTube aku ya. Buat kalian yang kalau misalkan ngomong apa ya, cocok banget sama Bang Wirta, terus jodoh banget, suka hidup di hutan, sama-sama ini serasi, ini tuh segala macam. Yang pertama, umur aku masih 19 tahun, jadi aku belum ada pikiran buat kesana, buat kayak nyari pasangan atau nyari jodoh gitu. Aku belum ada pikiran buat ke situ karena di umur aku yang masih muda, aku masih mau apa ya, nikmatin hidup aku. Terus juga apalagi kan aku belum bisa bahagiain orang tua aku sepenuhnya. Jadi dari sini, dari usaha aku di YouTube ini, aku mau ngebahagiain orang tua aku. Dan apalagi kan kalau misalkan aku seorang perempuan, kalau misalkan udah nikah pastinya ikut suami. Dan kalau udah ikut suami itu tuh gimana ya, udah nggak bisa lagi tinggal sama keluarga, sama orang tua. Terus juga kalau misalkan mau kangen-kangenan sama orang tua tuh rada susah gitu kan. Jadi aku belum ada kepikiran buat kesana untuk kayak kalian jodoh-jodohin itu ya, itu terserah kalian mau ngejodohinnya kayak gimana. Tapi buat aku itu nanti dulu deh. Dan kalau misalkan untuk kerja, katanya ya kayak kerja di kantor atau gimana, bukan yang ada pikiran buat kerja kayak di kantor atau apa sih, cuma gimana ya, aku buat channel ini nih sesuai hobi aku. Jadi hobi aku ini aku usahain atau aku pakai sebagai pekerjaan aku. Dan menurut aku hobi itu sebagai kepuasan hati. Jadi selagi aku nyaman di sini ya apa boleh buat, bisa jadi pekerjaan juga. Dan aku nyaman-nyaman aja di pekerjaan yang kayak gini, walaupun bagi orang lain ini bahaya atau apa segala macam. Dan karena aku perempuan, tapi selagi langkah aku diiringi oleh doa kedua orang tua, semoga aku aman. Aku mau nanya nih, pertanyaan aku singkat, kakak jomblo terus tinggalnya di mana? Aku tinggal di Lampung, di Sumatera lah. Ada rencana apa untuk kedepannya, entah itu di dunia bushcraft, solo camping, survival, atau bidang lainnya? Fokus youtuber atau ada impian lain? Suka nonton channel bushcraft lain? Siapa favoritnya? Thank you jika ini terbaca. Rencana kedepannya, jadi rencana kedepannya aku tetap bakalan di bushcraft, di solo camping, survival segala macam. Dan paling mungkin kedepannya ada ditambahin sedikit kayak pendakian gitu. Dan aku punya cita-cita untuk Seven Summit, semoga aja tercapai ya, amin. Dan suka nonton channel lain gak? Terus favoritnya siapa? Suka banget, aku suka banget sama channel-channel bushcraft yang lain, kayak modelnya Bang Barka, terus Bang Terwangi, Bang Zawin, kayak pendakian-pendakian gitu. Terus Firsa Besari juga, Tio Survival, dan itu berilmu banget dari Bang Tio, banyak banget ilmunya. Karena suka banget deh pokoknya mengajarkan kita tuh apa ya, kalau misalkan kita tersesat di hutan tuh gimana cara ngatasinnya, ini tuh segala macam. Pokoknya banyak banget ilmunya, dan aku suka banget nonton channelnya mereka karena banyak banget skillnya, banyak banget ilmu dan nilai edukasi yang dikasih. Tanya nih selanjutnya, buat gadis petualang mau nggak collab sama Bang Wirta Kunil Kunil? Nggak mau, aku maunya collabnya sama Bang Barkah. Kalau aku lebih suka dari Bang Tio nya aja. Kalau Bang Tio itu dia gimana caranya kita bisa makan tanpa kita bawa makanan yang kita, maksudnya gimana ya, kita bisa makan tanpa kita bawa makanan dari rumah, dan makanan yang kita makan itu sehat banget dari alam. Jadi pokoknya gimana sih, lebih wah banget gitu. Karena aku juga masih di bawahnya mereka kan, masih di bawahnya Kak Tio, masih di bawahnya Bang Barkah, terus Bang Bangker juga. Jadi kalau misalkan collab sama mereka mungkin ilmunya nambah banyak banget gitu. Di rumah pohonnya ada sinyal nggak sih? Kalau untuk di rumah pohon ini, di sini tuh sinyalnya nggak ada, karena aku buat rumah pohon di sini nih di lereng gunungnya. Dan kalau misalkan aku mau upload video atau mau nyari sinyal itu harus ke atas dulu. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu gimana keadaan yang di atas, tak kapan-kapan aku buatin video
pas aku lagi di atas gunungnya. Karena kalau misalkan bikin rumah pohon di atas gunung kan nggak mungkin banget sih, karena di atas itu lapang lebar banget, terus nggak ada pohonan juga. Karena apa ya, karena apa aku nggak tahu. Terus juga kalau misalkan bikinnya di atas banyak angin, dan kalau misalkan ada petir gitu aku takut kayak tersambar apa gimana gitu. Jadi lebih aman di sini. Dan di sini aku pakai nama Gadis Petualang itu bukan karena apa-apa sih, cuma karena aku kan seorang gadis, aku perempuan, jadi dan aku juga suka berpetualang. Nah, makanya di situ aku pakai nama Gadis Petualang. Dan awalnya aku buat channel ini nih karena aku suka berpetualang kan, jadi aku tuh niatnya mau berpetualang kemana-mana. Dan berhubung di penontonnya itu lebih suka aku di bushcraft tentang rumah pohon ini, jadi aku lanjutin di rumah pohon ini dulu. Dan cita-citanya sih aku bakalan Seven Summit di 7 gunung yang ada di Jawa, dan semoga penontonnya tetap suka ya. Karena niatnya kalau misalkan insya Allah kalau udah mencapai 30.000 subscriber, aku bakalan ngadain ekspedisi Nusantara. Karena sih, jadi hampir sama kayak atap negerinya Bang Firsa Besari. Kalau misalkan dia kan kayak modelnya, mataku kedutan, pendakian gitu. Pendakian maksudnya naik gunung terus ngeliatin pemandangan di atas gunung, turun lagi. Tapi kalau misalkan aku mau nyoba bushcraft di atas gunung. Kalau misalkan yang lain kan apa ya, ngebushcraftnya itu di hutan, tapi kalau misalkan aku mau nyobainnya naik gunung dulu, baru kita ngebushcraft di situ, seudahnya kita turun, terus aku mau pindah-pindah di gunung yang lain. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Mau tanya Kak, apa pernah ngalamin hal buruk waktu ngecamp di malam hari atau di siang hari? Kalau misalkan di siang hari sih nggak ada, cuma adanya itu tuh kalau ada sih, iya ada, tapi gangguan itu tuh kayak dari binatang-binatang berbisa gitu. Karena aku pernah siang-siang ketemu ular kobra gede banget, pokoknya itu serem. Terus kalau malamnya itu tuh sering banget, karena kan ini di hutan, jadi banyak banget makhluk-makhluk yang kasat mata dan gak kasat mata kan. Terus juga kalau misalkan sering digangguin itu sorry salah, bukan digangguin, cuma kayak mereka itu mau ikut eksis doang di kamera, tapi karena kita beda dunia jadi rasanya itu kayak beda gitu kan. Dan apalagi kan aku sendirian, jadi kalau misalkan dengan kehadirannya mereka tuh sempet sih ngerasa takut, manusiawi lah ya. Tapi kalau buat aku cara ngatasin takutnya itu tuh berusaha buat tetap tenang dan ya pura-pura nggak tahu aja kalau mereka ada. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, mau tanya nih, kenapa nggak kuliah aja biar mudah untuk mencari pekerjaan nantinya? Yang pertama aku nggak kuliah karena keterbatasan biaya. Terus yang kedua, kalau misalkan itu sih bukannya nggak mau nyari pekerjaan yang lain sih, cuma yang udah dapat pekerjaan aja mereka mau nge-YouTube juga kan, kayak modelnya kayak para artis. Terus stasiun-stasiun TV juga kan punya YouTube segala macam. Pokoknya kalau menurut aku sih YouTube ini pekerjaannya menjanjikan. Terus yang kedua, selagi hobi aku bisa jadi pekerjaan, kenapa nggak dipakai? Terus selagi hobi aku bisa mendapatkan penghasilan, kenapa enggak? Jadi hobi itu jadikanlah pekerjaan. Kalau pas lihat setan pas camping, kamu ngapain? Liatin balik. Terus kalau misalkan dia nanya balik. Karena aku tuh model orang yang penasaran, kalau misalkan kayak ada suara dikit itu langsung nengok set, terus ngeliatin itu apa gitu sampai jelas. Kalau udah jelas tuh baru dialihkan dengan yang lain. Terus aku lupa, pinten dinten teng rumah pohon gangsal dinten teng mriki. Ya bisa, aku tuh ngerti sih bahasa Jawa, cuman kalau ngomong itu rada beletot gitu lah, nggak bisa ngomongnya, cuma ngerti. Terus pertanyaan selanjutnya lagi, kedua orang tua asli Lampung? Bukan, ayah aku tuh aslinya Palembang,
Terus kalau emak itu Serang. Jadi aku nggak tahu aku yang mana ya, aku nggak tahu deh pokoknya itu. Terus cantik neng, sekarang umur berapa, and suka camping sejak umur berapa? Jadi udah berapa tahun nggak nge-youtube loh yang ditanya, nggak nge-youtube loh yang ditanya. Kalau nge-youtuber baru kemarin. Mohon dijawab maksudnya gimana sih ini pertanyaan? Nggak tau lah, aku umur 19 tahun dan aku suka camping itu sejak 2018. Aku suka, awalnya tuh aku suka naik gunung gara-gara mau turnamen, pernah nggak sih aku ceritain? Terus dari situ jadi hobi dan aku lanjutin di YouTube. Jadi udah sekitar, aku 2019 mulai YouTube, 2019 hampir mau jalan 3 tahun deh. Kalau ditanya kayak gitu aku bingung jawabnya, karena dari pertama bikin YouTube itu aku nggak ada kepikiran untuk sampai di 10.000 subscriber ini. Apalagi kalau misalkan 1.000 pertama itu memang sulit banget kan. Dan kalau buat aku kemarin sih upload video, maksudnya buat video terus diupload, buat video diupload, nggak ada apa ya, pokoknya gimana sih ya, pure biasa aja gitu, nggak ada ekspektasi buat sampai 1.000 sampai 10.000. Dan sebulan terakhir ini kan bisa nyampe 10.000 subscriber, itu buat aku wow banget. Dan ya gimana sih, aku juga nggak tahu gimana caranya, tapi selagi kalian ada niatan untuk bikin video dan mau bersabar untuk nunggu subscribernya makin banyak yang suka, itu harus sabar lah pokoknya. Aku nggak ngerti lagi gimana caranya. Pertanyaan selanjutnya, tenaganya kuat banget mbak, kayaknya jarang banget masuk angin, apa rahasianya? Kalau itu aku latihan fisik dan basicnya juga dari pencak silat, jadi fisiknya masih terjaga sampai sekarang. Makanya dari apa ya, kayak misalkan aku berangkat hari ini terus minggu ke depan aku harus pulang karena aku bakalan latihan rutin lagi. Aku masih ngikutin latihan rutin itu sebab aku menjaga fisik aku supaya kuat dan tahan banting. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang muslim aku penasaran bagaimana kalau hendak sholat dengan keadaan serba minimum. Kalau misalkan sholat aku tetap sholat, dan yang paling penting kan kalau sholat itu harus dalam keadaan yang suci, dan peralatan sholatnya juga harus bersih dan terhindar dari najis. Selagi kita nggak dalam keadaan uzur, harus tetap melaksanakan sholat kan. Itu aja. Kalau cara melaksanakan sholatnya ya semua orang tahu kan gimana cara orang melaksanakan sholat, cuma beda tempat aja, dan arahnya ya memang tetap ke kiblat kan. Oke, next time. Kalau rumah pohonnya dekat nggak dengan sumber air? Pertanyaannya, rumah pohonnya dekat nggak dengan sumber air? Dekat banget, dari sini 100 meter. Pertanyaan selanjutnya lagi, sekolahnya lulusan apa? BTW nggak ada niatan beli mic WKWK. Nggak lucu sih. Kalau misalkan sekolah aku lulusannya SMA dan beli mic, aku udah beli, cuman ya mungkin aku nggak ngerti gimana caranya biar suaranya gede dari, maksudnya audionya itu kalau di handphone aku besar, tapi kalau misalkan di audio kalian itu kecil, aku nggak ngerti gimana. Next, itu hutan kawasan atau apa? Tanah milik siapa? Adakah di Indonesia? Kita boleh tebang pohon sesiapa sahaja. Tadi pertanyaan udah aku bacain kan ya. Kalau misalkan hutan, ini hutan kawasan ya, karena apa tadi aku lupa, aku tadi mau ngomong apa lupa. Dan aku juga udah izin di sini karena di sini kan ada KPH-nya, jadi aku udah izin, dan yang aku tebangin pun itu pohon bambu, bukan pohon yang lainnya. Selagi itu nggak merusak, ini diperbolehkan. Dan kalau misalkan aku nebang pohon, itu bukan pohon, ini dahan. Next, kamu berapa tahun lagi sebelum jadi seorang istri petualang? Nggak tahu deh, belum kepikiran, ntar aja. Perbekalan mbak selain doa untuk menjaga diri yang tidak diinginkan secara bahkan perempuan.
Kalau perbekalan selain doa itu yang pertama fisik, terus yang kedua alat-alatnya kayak outdoor gear gitu. Dan aku bukan pakai korek tapi pakai fire starter singkat. Nemu ide buat konten solo camping terinspirasi dari mana? Pertama Bangkar Wangi, terus yang kedua Barkah, yang ketiga Bang Zawin, yang keempat Bang Firsa Besari. Oh iya, yang kelima Tio Survival. Mantap banget itu. Pertanyaan selanjutnya, bahan-bahan seperti bambu dan lain-lain itu ngambilnya di mana kak? Di sono ada, kan udah pernah aku record ya. Terus kalau minum mengandalkan air dari mana? Yang pertama sumber air, terus yang kedua kalau hujan aku nadain air hujan. Terus selanjutnya pertanyaan Umi ialah kenapa kamu memilih seorang youtuber sedangkan pada pandangan Umi kamu masih muda, punya masa depan yang cerah, kenapa tidak dilanjutkan belajar di mana-mana atau punya pekerjaan yang lebih menjamin masa depanmu? Jawabannya karena nggak ada biaya. Terus yang kedua kenapa milih jadi youtuber, karena semua pun pengen loh jadi youtuber, dan kalau nge-youtube ini menurut aku salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Dan apalagi di masalah pandemi ini kan kayak misalkan kalau nge-youtube itu ini punya kita sendiri, kita yang bikin, jadi nggak ada bosnya, maksudnya kayak perusahaan gitu kan ada manajer, staff segala macam, nggak ada PHK PHK itu maksudnya. Terus untuk pembuatan rumah pohon, penyediaan bahan seperti bambu dibantuin atau murni bikin sendiri? Aku jawab ya, rada kesel sih. Ini murni loh, bikin sendiri, sampai pembuatannya pun sampai 14 hari. Coba ditonton videonya makanya. Oke, jadi selesai semua pertanyaannya. Ada 77 pertanyaan, capek banget. Tapi karena aku janjinya bakal jawab semua pertanyaan, jadi aku jawab. Dan aku bakal balik lagi di Q&A yang 20.000 subscriber. Dan semoga tercapai ya, karena aku pengen banget cepat-cepat ngadain ekspedisi yang seperti yang aku inginkan. Dan semoga tercapai di Seven Summit. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba garis petualang.